Bukan suplemen mahal. Ini 3 menu sarapan rahasia agar otot kaki lansia tetap kokoh. Mengapa banyak lansia yang tadinya aktif, tetapi dalam beberapa bulan mulai kesulitan berjalan jauh, gemetaran saat menaiki tangga, atau bahkan membutuhkan bantuan hanya untuk berdiri dari kursi? Apakah semuanya memang karena usia, atau jangan-jangan tanpa sadar kita justru mempercepat melemahnya otot kaki melalui kebiasaan sehari-hari, termasuk menu sarapan? Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, jika belakangan ini kaki terasa lebih lemas, langkah tidak lagi stabil, atau tubuh mudah kehilangan keseimbangan, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Melemahnya otot memang dapat terjadi seiring bertambahnya usia, tetapi pola makan dan aktivitas fisik juga memiliki peran penting. Bahkan, salah satu langkah sederhana untuk membantu mempertahankan kekuatan tubuh bisa dimulai dari apa yang kita makan setiap pagi. Hari ini, kita akan membahas 3 menu sarapan sederhana, murah, dan mudah ditemukan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mempertahankan massa otot dan mendukung kekuatan kaki. Mengapa kaki lansia bisa semakin lemah? Coba perhatikan aktivitas sederhana sehari-hari. Apakah Anda mulai membutuhkan bantuan tangan untuk berdiri dari kursi? Apakah menaiki tangga terasa jauh lebih berat dibandingkan beberapa tahun lalu? Atau Anda mulai ragu untuk membungkuk mengambil barang karena takut kesulitan berdiri kembali? Banyak orang menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena faktor usia, padahal penurunan fungsi gerak pada lansia juga berkaitan dengan berkurangnya massa dan kekuatan otot. Saat masih muda, tubuh memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan tersebut menurun. Jika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi dan aktivitas yang cukup, massa otot dapat terus berkurang. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah hilangnya massa otot sering tidak terlihat secara jelas. Berat badan seseorang belum tentu turun, bahkan berat badan bisa tetap sama atau meningkat karena berkurangnya massa otot disertai bertambahnya jaringan lemak. Akibatnya, seseorang mungkin terlihat tetap berisi, tetapi kekuatan otot di dalam tubuh sebenarnya sudah menurun. Kondisi tersebut dapat membentuk sebuah lingkaran. Kaki mulai lemah, aktivitas dikurangin, otot semakin jarang digunakan, lalu massa dan kekuatannya semakin menurun. Akhirnya, berjalan menjadi semakin sulit dan kemandirian bisa ikut berkurang. Padahal, kaki yang kuat bukan hanya soal penampilan, kaki merupakan fondasi kemandirian. Dengan kaki yang kokoh, seseorang dapat pergi ke kamar mandi sendiri, berbelanja, merawat tanaman, berjalan-jalan, hingga bermain bersama anak dan cucu. Karena itu, menjaga kekuatan kaki sebaiknya dimulai sebelum masalah menjadi semakin berat. Mengapa sarapan penting? Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh berada dalam kondisi tanpa asupan makanan. Pada malam hari, tubuh tetap menjalankan berbagai proses metabolisme dan pemulihan. Ketika bangun pagi, tubuh membutuhkan energi dan nutrisi untuk menjalankan aktivitas sekaligus mendukung proses pemeliharaan jaringan, termasuk otot. Sayangnya, banyak orang justru memulai hari hanya dengan minum teh atau kopi manis, biskuit, roti, atau gorengan. Ada pula yang melewatkan sarapan karena tidak merasa lapar. Makanan-makanan tersebut memang dapat memberikan energi sementara, tetapi belum tentu memberikan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan massa otot. Untuk membantu menjaga otot, tubuh membutuhkan protein berkualitas, asam amino esensial, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup. Lalu, makanan apa saja yang sederhana tetapi bisa menjadi pilihan sarapan? Menu pertama adalah telur, sumber protein berkualitas. Makanan sederhana ini memiliki kandungan protein dengan profil asam amino yang lengkap dan mudah dimanfaatkan tubuh. Telur juga mengandung leusin, salah satu asam amino esensial yang berperan dalam merangsang proses sintetis protein otot. Bayangkan, otot kaki seperti sebuah bangunan. Setiap hari, aktivitas seperti berjalan, berdiri,
atau naik tangga membuat jaringan otot mengalami penggunaan dan kerusakan kecil. Tubuh membutuhkan bahan baku untuk memperbaiki dan mempertahankan jaringan tersebut. Protein dari telur dapat menjadi salah satu sumber bahan baku tersebut. Sebagai contoh, bandingkan sarapan yang hanya terdiri dari teh manis dan roti. Sarapan berupa telur rebus yang dipadukan dengan sayur dan sumber karbohidrat yang lebih kompleks memberikan komposisi nutrisi yang lebih seimbang. Telur juga sangat mudah diolah. Anda bisa merebusnya, mengukusnya, atau membuat telur dadar lembut dengan penggunaan minyak secukupnya. Hindari mengolah telur dengan minyak yang berlebihan atau menggunakan minyak yang sudah berkali-kali dipakai. Bagi orang yang memiliki kondisi medis tertentu atau mendapat pembatasan kolesterol dari dokter, jumlah telur yang dikonsumsi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menu kedua adalah tempe, protein nabati yang mudah didapat. Bahan makanan khas Indonesia ini sering dianggap sebagai lauk sederhana, padahal tempe merupakan sumber protein nabati yang sangat bermanfaat sebagai bagian dari pola makan seimbang. Tempe dibuat dari kedelai melalui proses fermentasi. Proses tersebut membantu mengubah struktur makanan sehingga tempe dapat menjadi pilihan protein yang relatif mudah dikonsumsi. Selain protein, tempe juga menyediakan berbagai zat gizi seperti magnesium dan vitamin B kompleks. Magnesium berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Sementara vitamin B kompleks membantu mendukung fungsi metabolisme dan sistem saraf. Tempe juga mengandung isoflavon yang merupakan senyawa alami dari kedelai. Mengkombinasikan sumber protein hewani seperti telur dengan protein nabati seperti tempe dapat menjadi pilihan sarapan yang menarik dan praktis. Namun, cara pengolahannya juga perlu diperhatikan. Tempe yang sebenarnya bernutrisi bisa menjadi kurang ideal jika selalu dimasak dengan cara digoreng menggunakan minyak yang berlebihan. Sebagai alternatif, tempe bisa dikukus, dipanggang menggunakan teflon, atau ditumis dengan sedikit minyak dan bumbu segar. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan manfaat tempe tanpa menambahkan terlalu banyak lemak dari proses memasak. Yang ketiga, buah segar. Membantu memenuhi vitamin, mineral, dan cairan. Banyak orang ketika membicarakan kekuatan otot hanya memikirkan protein, padahal tubuh juga membutuhkan vitamin, mineral, serat, dan cairan agar berbagai fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Karena itu, menu ketiga adalah buah segar. Salah satu pilihan yang mudah ditemukan adalah pisang. Pisang mengandung kalium, yaitu elektrolit yang berperan dalam fungsi otot dan saraf. Selain pisang, pepaya juga dapat menjadi pilihan. Buah ini mengandung vitamin C dan serat. Vitamin C diperlukan tubuh untuk berbagai proses, termasuk pembentukan kolagen yang berperan dalam jaringan seperti tendon dan tulang rawan. Jeruk dan apel juga bisa menjadi pilihan karena mengandung serat serta berbagai senyawa antioksidan. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada satu buah yang secara ajaib mengatasi kaki lemas. Kuncinya adalah pola makan yang beragam dan seimbang. Anda bisa menambahkan satu porsi buah seperti pisang, pepaya, jeruk, atau apel ke dalam sarapan bersama sumber protein seperti telur dan tempe. Dengan demikian, sarapan tidak hanya berfokus pada protein, tetapi juga menyediakan vitamin, mineral, serat, dan cairan. Namun, makanan saja tidak cukup. Ada satu hal penting yang sering dilupakan. Sarapan sehat memang penting, tetapi makanan saja tidak cukup untuk mempertahankan kekuatan otot. Otot membutuhkan rangsangan berupa aktivitas fisik. Prinsip sederhananya adalah gunakan otot atau kekuatannya dapat terus menurun. Karena itu, setelah sarapan, cobalah tetap aktif sesuai kemampuan. Setelah beristirahat sekitar 20 hingga 30 menit, Anda bisa berjalan santai selama 10 hingga 15 menit. Jika kondisi tubuh memungkinkan, latihan berdiri dan duduk dari kursi yang stabil sebanyak beberapa kali juga dapat menjadi latihan sederhana. Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat.
Yang penting adalah konsisten dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh. Selain aktivitas, jangan lupakan hidrasi. Seiring bertambahnya usia, rasa haus bisa berkurang sehingga seseorang tidak menyadari bahwa tubuhnya kekurangan cairan. Biasakan minum air putih dan penuhi kebutuhan cairan sepanjang hari sesuai kondisi tubuh. Tidur juga memiliki peran penting. Tubuh membutuhkan waktu istirahat untuk menjalankan berbagai proses pemulihan. Karena itu, usahakan memiliki pola tidur yang teratur dan berkualitas. Jadi, jika ingin menjaga kekuatan kaki, pikirkan 3 hal sekaligus. Nutrisi yang baik, tubuh yang tetap aktif, dan istirahat yang cukup. Tetap ingat ya Bapak Ibu, jangan abaikan tanda bahaya. Perubahan pola makan dan gaya hidup dapat membantu menjaga kesehatan, tetapi bukan pengganti pemeriksaan dan pengobatan medis. Jika kelemahan kaki terjadi secara tiba-tiba, terutama jika hanya mengenai satu sisi tubuh atau disertai mati rasa, gangguan bicara, wajah terkulai, pusing berat, nyeri hebat, maupun sesak napas, jangan menunggu. Segera cari bantuan medis. Gejala seperti itu dapat berkaitan erat dengan kondisi serius yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, bertambahnya usia memang tidak bisa dihentikan. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada melemahnya tubuh. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kemandirian dan masa tua. Mulailah dari sarapan. Pilih sumber protein seperti telur, tempe, tambahkan buah segar, dan cukup minum, lalu tetap aktif sesuai kemampuan. Rawat kaki selagi masih bisa melangkah, karena kemampuan untuk bergerak mandiri adalah salah satu nikmat terbesar di usia lanjut. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, keluarga, atau sahabat yang membutuhkannya. Ingat, umur boleh bertambah, tetapi semangat untuk hidup sehat jangan pernah berhenti.